Selamat bergabung dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan bersama saya Dr. Rizky Armanto Mangkuto. Pada minggu kedua ini, segmen pertama kita akan membahas tentang perpindahan kalor dan kenyamanan termal, khususnya yang terkait dengan dasar-dasar kalor. Kita akan mulai secara umum tentang pengertian dari kalor dan temperatur. Kalor adalah bentuk energi dalam satuan joule yang terkandung sebagai gerak molekuler atau yang dapat muncul sebagai radiasi elektromagnetik dalam ruang. Temperatur adalah gejala kemunculan kalor dalam suatu substansi atau zat, dapat diukur dalam satuan Kelvin misalnya. Sedangkan kalor jenis adalah besarnya kalor yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur dari suatu satuan massa zat, misalnya sebesar 1 kg dalam satuan joule per kilogram Kelvin. Kalor jenis air kita ketahui memiliki nilai kurang lebih sebesar 4176 joule per kilogram Kelvin. Kalor laten adalah besarnya kalor yang diserap satu satuan massa zat pada perubahan fase, misalnya dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, dalam satuan joule per kilogram. Sebagai contoh, air untuk berubah fase dari padat menjadi cair itu memerlukan kalor laten sebesar 335 kJ per kilogram. Artinya 1 kg air padat atau es untuk bisa berubah fase menjadi air cair itu memerlukan 335 kJ. Sementara pada saat berubah fase dari cair menjadi gas, air memerlukan 2261 kJ per kilogram kalor laten. Artinya 1 kg air cair memerlukan 2261 kJ energi untuk berubah menjadi gas. Aliran kalor umumnya dapat kita nyatakan dalam beberapa parameter. Yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai laju aliran kalor atau flux kalor dengan simbol Q dot dalam satuan watt. Kemudian kalau Q dot ini kita evaluasi terhadap luas permukaan yang menerimanya, maka kita mendapatkan parameter densitas flux kalor dQ dot per dA dalam satuan watt per meter persegi. Aliran kalor kita ketahui dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, ini umumnya terjadi dalam benda padat. Yang kedua adalah konveksi, yang umumnya terjadi dalam fluida. Yang ketiga adalah radiasi yang umumnya terjadi dalam fluida tetapi dapat juga terjadi dalam ruang hampa atau vakum. Dalam materi segmen selanjutnya kita akan membahas secara spesifik tentang aliran kalor secara konduksi.